Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kebenaran Allah yang maha mutlak. Segala sesuatu pasti akan berubah. Apa yang dulu dianggap benar, bisa jadi suatu saatnya nanti akan dianggap salah. Begitu pula sebaliknya. Apa yang dahulu salah, suatu saat nanti mungkin dianggap benar. Inilah realitas kehidupan yang penuh dinamika dan pergeseran nilai. Karena itu, mengenali hakikat diri adalah kunci. Ketika Anda menemukan kesejatian diri, kebingungan dalam hidup akan sirna, karena telah menyadari bahwa segala jawaban telah ada pada diri kita sendiri. Ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk memahami hakikat kebenaran, sedangkan kearifan diri memungkinkan kita menemukan harmoni dalam setiap perbedaan. Belajarlah dari siapa saja tanpa kehilangan jati diri Anda sesungguhnya. Seraplah ilmu dari berbagai sumber. Tetapi ingatlah bahwa cahaya ilmu sejati bersumber dari dalam hati kita sendiri. Karena kesadaran yang sejati hanya dapat dicapai melalui ketenangan jiwa dan hening dalam mengingat Allah. Sebab dalam keadaan seperti itulah ilmu yang sempurna akan terungkap. Belajar tasawuf tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia terjadi di dalam qalbu kita. Guru, kitab, dan alat bantu lainnya hanyalah sebagai pendukung. Sebab pembelajaran yang sebenarnya itu terjadi ketika hati kita merenungkan serta menyelami setiap makna dari kehidupan itu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, seorang guru hanya mengantar kita untuk sampai ke depan pintu, sedangkan untuk masuk ke dalamnya adalah tugas kita sendiri. Bahkan Al-Quran telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal kebajikan dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Renungkanlah sejenak untuk memasuki alam batin yang tidak berujung. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bahkan tafakur sesaat jauh lebih bermakna daripada 100 rakaat sholat tanpa kekhusyuan. Dan bagi Allah, sesaat di sisi Allah jauh lebih berharga daripada ibadah 1000 tahun. Buka Al-Hajj ayat 47. Tafakur sejati tidak semata tentang zikir. Seorang ahli zikir memang ia harus menjadi pentafakur, tetapi tidak semua pentafakur adalah ahli zikir. Puncak makrifat tertinggi adalah kembali kepada keesaan Sang Pencipta. Sebab semua ruh berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika diri sudah kembali esa dengan Allah, hidup menjadi selaras dengan segala kehendaknya. Anda melihat melalui penglihatan Allah, mendengar melalui pendengaran Allah. Karena hakikatnya
Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Kasih Allah tiada batas, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi. Jangan pernah berlaku syirik kepadanya. Datangilah Allah dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dan Dia akan membimbing kita untuk memahami segala ilmu rahasianya. Langkah demi langkah, Allah yang akan menuntun kita menuju kesempurnaan. Kehadiran Allah sebelum segalanya Allah telah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Sebelum alim, sebelum cahaya, sebelum malaikat, bahkan sebelum arsy dan juga kalam. Dia ada sebelum awal dan tetap ada setelah akhir. Allah mengajarkan kita untuk selalu mengutamakannya di atas segala hal, bahkan dalam kasih sayang antar sesama. Jangan pernah menempatkan Allah di urutan kedua. Cintai keluarga, sahabat, atau siapapun tanpa melupakan bahwa Allah adalah yang utama. Kehendaknya harus selalu didahulukan atas kehendak diri sendiri, hingga hanya kuasa dan kehendaknya yang terlihat melalui diri kita. Jika hati dan jiwa senantiasa bersama Allah, Dia akan menjadi pelindung kita. Tidak ada jampi, sihir, atau kekuatan jin yang akan mampu menyentuh kita tanpa seizinnya. Sebagaimana firman-Nya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tiada Tuhan selain Dia. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 106. Mereka yang telah memahami makna mati sebelum mati, mereka tidak akan berbicara tentangnya seperti orang yang belum mengenal kehidupan setelah kematian. Sebab pengetahuan gaib adalah milik Allah semata. Dia hanya memberikannya kepada hamba-hamba yang diridhoinya. Sebagaimana firman-Nya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang dipilihnya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Surat Al-Jin ayat 26-27. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah yang maha perkasa dan maha kuasa? Surat Az-Zumar ayat 37. Saudaraku sang sejati, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Hanya dengan itulah hidup kita akan dipandu oleh cahayanya, dan segala kebenaran akan terungkap di dalam jiwa kita. Inilah perjalanan jiwa orang-orang yang terpilih. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.